بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina lawhatal iradah فيزعزهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومه كل رسم وعادة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه سادات القادة في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت. Alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatillah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kesempatan pada malam ini, malam Sabtu, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berkat kudrat Allah, Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim Darus Syifa. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing sampai ke tempat ini, sampai kembali lagi ke rumah kita, digolongkan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah senantiasa curahkan pada baginda kita yakni nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, kepada para khalifah setiap zamannya, para ulama, para mursyid, dan kepada kita selaku umat akhir zaman. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih yang terhormat kepada pembawa acara Ustaz Taufik yang memberikan kesempatan untuk mengisi acara ini, yaitu acara tausiah dan muhasabah dan zikir. Yang saya hormati pada para asatidzah, tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir Bapak RW, juga alhamdulillah Ustaz Dani, Ustaz Jawiyah Indonesia Purwakarta, dan Ibu Ketua Jawiyahnya hadir. Wabil khusus Sohibul Bait Bapak Wahyu sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, diberikan kekuatan iman Islamnya, istiqomah ibadahnya, dan Allah luaskan rezekinya untuk bekal dakwah, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak saya lupakan juga yang terhormat kepada jamaah Majelis Taklim Darus Syifa yang senantiasa istiqomah berzikir, beristighfar, baca Quran, bahkan menerima ilmu Allah lewat para asatidz. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadikan abdan syakur, amal senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Bapak, Alhamdulillah. Ibu-ibu dalam mana ibu-ibu pensiunan? Ngalih tempatna saking naon legana. Ya, alhamdulillah
asa egal kene pangaosannya kurang terus dari terus ibu. Bahkan malam Sabtu, setiap malam Sabtu kurang pangaosan. Bukan hanya saja di Majlis Darus Syifa, tapi itu di Majlis Bapak Haji Dian. Alhamdulillah. Mulai jamaah di Majlis Ilmu dan Majlis Zikir. Ibu-ibu bahagia? Bapak ini bahagia semuanya? Senang? Ikhlas hadir di tempat ini? Ridho hadir di tempat ini? Umpamanya dari subuhan ridho, ikhlas? Subhanallah, itulah para pencari ridho Allah, para pencari ampunan Allah, para pencari rahmat Allah. Maka disinilah tempatnya. Majlis ilmu, majlis zikir adalah taman-taman surga. Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Khilaful zikri, kumpulan orang-orang yang zikir, yang hadisnya senantiasa ingat kepada Allah, hatinya selalu tersambung kepada Allah. Karena mukmin yang sejati, muslim yang sejati, cita-citanya yang mulia, himmatul aliyah, cita-cita yang mulia adalah al-wusulu ilallah. Hatinya ini selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sumber kebahagiaan. Ya, kebahagiaan di dunia ini sifatnya majazi, sifatnya semu, banyak tipu daya. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang hatinya sudah istiqomah, tersambung kepada Allah, zikirnya istiqomah, maka hatinya akan selalu bahagia, hatinya akan selalu tenang, hatinya akan selalu tentram, dan ngajinya akan selalu semangat. Mau sedikit mau banyak jamaahnya, harus selalu semangat. Tanda orang yang hatinya selalu tersambung kepada Allah. Jangan sampai tergoda oleh apa? Kemajuan kita, keberhasilan kita, kesibukan kita, karena kita sedang dibukakan rezekinya oleh Allah. Ya, jangan sampai terganggu oleh ujian yang sedang kita hadapi, ya, musibah ataupun apa yang lainnya. Karena Allah menguji kita dengan kebaikan, keburukan, nikmat dengan musibah. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, hatinya selalu zikir kepada Allah, selalu dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah bahagia orang-orang yang mulai jamaah di majlis ilmu dan majlis zikir. Maka yakin, ya, banyak orang yang ingin hadir di tempat ini. Wabil khusus saudara kita, teman-teman kita, betul tidak? Akan tetapi keinginan tapi belum mendapatkan rezekinya. Pengen hadir ke tempat ini tapi disibukkan oleh urusannya. Pengen hadir ke tempat ini tapi diuji oleh Allah, sedang sakit. Sakit dirinya, saudaranya, betul tidak? Ada seperti itu? Ada? Ada yang kita doakan mereka, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang diuji oleh Allah berupa musibah, yang sedang diuji Allah berupa sakit. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran di balik sakitnya, di balik musibahnya. Mudah-mudahan menjadi kafarah, menjadi kifarat dari kelalaiannya, dari dosa-dosanya. Kalau bersih dari dosanya, mudah-mudahan diganti menjadi derajat martabat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siap zikir? Siap bersifat? Karena majlis Darus Syifa itu tempatnya baca Quran, tempatnya istighfar, tempatnya zikir, tempatnya sholat, bermunajat kepada Allah. Dilatih di sini mujahadah, sungguh-sungguh memaksimalkan diri melawan apa? Musuh kita. Ya, di mana musuh kita itu? Satu, musuh yang zahir, bisa manusia, ya. Kemudian musuh yang batin, syaitaniyah,
musuh kita itu setan, kemudian musuh kita itu hawa nafsu. 3 musuh ini yang terus kita lawan, ya kita latihan untuk melawannya, yaitu di majelis ilmu dan majelis zikir. Karena itu jangan bosan-bosan, terus tingkatkan, sadarkan diri kita, karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jangan sampai terlena oleh kekayaan kita, kemajuan kita, kemegahan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Takasur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sekalian. Sampai kapan melalaikannya? Hatta zurtumul maqabir. Kita dilalaikan oleh dunia, kita dilalaikan oleh hawa nafsu kita, angan-angan kita, cita-cita kita yang melalaikan kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke alam kubur. Malam weekend, malam Sabtu, malam Minggu, godaan yang luar biasa, betul. Pengennya anak-anak muda, ibu-ibu juga pengen di mana? Ibu-ibu istirahatnya, refleksinya pengennya di mana? Di tempat wisata, betul, healing. Kalau banyak duit di mall, betul. Apalagi kalau tanggalmu muda. Pengennya berpoya-poya, pesta ria, bermegah-megahan sampai melalaikan kita kepada Allah. Baru tersadar hatta zurtumul maqabir. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur, maka kita akan sadar. An-nasu niyamun, manusia itu tertidur. Di dunia itu manusia itu banyak yang tertidur. Diajak ibadah, enggak mau ibadah. Disuruh kebaikan, tidak mengindahkan kebaikan itu, laksana tertidur. Wa idza matu intabahu. Ketika datang kematian kepada mereka, baru intabahu, mereka sadar. Mereka sadar. Kemudian kenapa? Menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk jangan sampai ditegur oleh Allah. Kita sedang sehat, sedang kuat, sedang banyak harta, dimudahkan rezekinya, terus kita lupa kepada Allah. Jangan sampai ditegur oleh sakit, ditegur oleh musibah. Ya, semakin banyak harta kita, semakin sukses usaha kita, semakin kuat perjuangannya untuk agama Allah. Semakin istiqomah hadir muwajahah di majelis ilmu dan majelis zikir, semakin meningkat ibadahnya. Kan hakikatnya di balik kesuksesan kita, itulah merupakan ujian berupa kenikmatan. Bersyukur tidak. Sebaliknya kalau diuji dengan musibah, kekurangan rezeki, dikurangi kesehatannya, dikurangi nikmatnya, maka dibalik itu semua, dibalik musibah merupakan ujian bagaimana kita bersabar atau tidak. Maka yuk ya, terus kaitkan hatinya dengan majelis zikir. Kayak ini yang dididik oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada umat saat itu. Ya, beres sholat, zikir, kemudian ta'lim, beres sholat, zikir, ta'lim, terus sehingga kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diabadikan oleh Allah, dipuji oleh Allah para sahabat umat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada nabinya. Kuntum khairu ummat, mereka adalah sebaik-baik umat. Maka kita sambungkan hati kita terus. Kapan malam Sabtu, ya? Kapan ngaji lagi? Gitu. Ada seperti itu? Atau sudah ngaji lagi ibu-ibu? Kayak perasaan itu ngaus deui. Aya teh? Justru itu. Alhamdulillah si kulit sampai di ewet nongna.
di Tasikmalaya bagian Kampung Cileunyi eta budayanya atau kebiasaan teh nyaos ibu teh itu kali sampai ka mapah bahkan dari majlis ke majlis itu lewat orang teh sawale galna tinggal ngabrina teh silaturahimna dari majlis ke majlis. Alhamdulillah suasana seperti itu sangat luar biasa. Sehingga tipai sering upami kapua kata diliburkeun. Karena malam Sabtu malam Minggu pamon diliburkeun pangaosan teh. Sehingga naon ibu-ibu masyarakatnya Pak Ustaz tong libur wae atuh pangaosan teh tuh. Duit ka kituna padahal teu disuguhan mewah-mewah seperti si Wan mah mewah ya wahyu. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi itu mengasal snack 2 rupiah. Saminggu sekali tiap hari Ahad siang asal ibu-ibu nyimak kantor sekali terkadang simpulin kesehatan. Tapi alhamdulillah antusiasnya ya. Sehingga kalau diliburkan teh naroskeun teh ulah diliburkan atau Pak Ustaz ulah libur wae. Kadang upami acara aya di rumahnya kutabihna anu tebih dongkap kalinya pas libur. Aduh, awal terus mapa tebih libur teh. Ayeuna alhamdulillah geus aya grup. Ayeuna ngandamel naon panitia majelis. Jadi Pak Ustaz ngantunkeun ge yen ngantunkeun ka luar kota ya. Ya, ngantunkeun majelis maksudnya ya. Jadi alhamdulillah pengajian tetap berjalan. Tapi yang menjadi terkesima gitu kan melihat bapak-bapak, ibu-ibu jamaahnya yang antusias. Mudah-mudahan di Darus Syifa ini ya, Maestari Darus Syifa ini sama antusiasnya bahkan lebih sehingga terus rindu kapan ngaji lagi. Bukan kalimat yang keluar itu ngaos deui, ngaji deui. Itu Bapak. Alhamdulillah ya. Sampai sangka ayeuna teu lengkap teh karena seueur bagelan. Ya, tapi hakikatnya majelis ilmu dan zikir dipenuhi oleh para malaikat sayyarah. Ya, malaikat sayyarah yang memohonkan ampun ya untuk dosa-dosa kita, memohonkan doa untuk hajat-hajat kita. Malaikat sayyarah berkerumun duduk di tempat ini. Maka kemegahan jangan sampai melalaikan kita dan jangan sampai kita disadarkan oleh musibah ataupun sadar baru ketika kematian datang kepada kita baru sadar, baru kita akan kembali kepada Allah, baru kita akan beribadah kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasiatul Mustafa, "Idza ya Ali, idza madal mu'min arba'una sabahan lam yujalisil ulama mata qalbuhu wa jasal 'alal kabair." Wahai Ali, ketika orang mukmin idza madal mu'min arba'una sabahan 40 hari tidak duduk di majlis ilmu, di majlisnya para ulama, apa yang terjadi? Mata qalbuhu akan mati hatinya. Jadi bukan keras lagi hatinya, bukan berdegong lagi, tapi mati hatinya. Allahu Akbar. Ketinggalan kesempatan ibadah berjamaah tidak merasa rugi, ketinggalan kesempatan ngaji tidak merasa rugi, terus kesempatan kebaikan Allah berikan mereka tinggalkan, tapi tidak merasa rugi. Melaksanakan kemaksiatan tidak merasa dosa, tidak merasa rugi, tidak merasa hina, tanda orang hatinya sudah mati. Oh saqalbuhu ya, maka mati hatinya, keras hatinya. Wajah salu alal kabair, dan akan melaksanakan dosa-dosa besar. Itu sebulan sekali bulan dimaksakan, niatkan ya. Atuh dacan biasa ieu mah urang teh ya, niatkeun naon, niatkeun refleksi atuh istirahat mah. Itu untuk istirahat ya, silaturahim istirahat. Urang cinta kana ilmu mah can ka hartos anu disampaikeun ilmu ka Pak Ustaz mah, ku para kiai mah
barho wae bubar poho gitu kan. Tapi naon minimal tadi silaturahimna, nilai silaturahimna. Kemudian istirahatnya, istirahat dari apa? Dari urusan-urusan dunia kita. Capek otak kita, capek pikiran kita, terus apa? Menggeluti urusan dunia. Betul nggak? Benar. Butuh bukan hanya saja makanan fisik saja, makanan jasmani saja, tapi kita butuh makanan rohani. Coba lihat orang di luar sana, banyak orang yang pintar, banyak orang yang dikayakan oleh Allah sehingga sibuk, perusahaannya bukannya 1, 2, 3, bahkan lebih dari itu, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena yang dipikirkan hanya sebatas makanan jasmani, tidak memikirkan asupan rohani, makanan rohani. Alhamdulillah tadi dimulai tawasul, menyambungkan hati kita kepada Allah lewat para ulama, maka hati kita bersambung kepada Allah sehingga bukan hanya saja fisiknya di tempat ini, tapi rohaninya pun di tempat ini. Bapak, Ibu, bukan hanya saja fisiknya di tempat ini, tapi rohaninya di tempat ini. Itu fungsinya tawasul, menyambungkan hati kita kepada Allah sebelum pengajian. Karena banyak, ya coba kalau nggak dilatih, kalau diingatkan, banyak orang yang notabene rajin ngaji, ada di tempat pengajian fisiknya, ada di tempat masjid ibadah, sedang sholat fisiknya, tapi hatinya sedang jalan-jalan di tempat apa? Di tempat usahanya, di tempat kerjanya, di tempat dagangnya. Betul tidak? Betul. Aina hari ini fisik kurang ini hatinya di mana? Ayat menuju di Jogja, hatinya ayat ibu. Ya. Lebar, rugi, 1 jam 2 jam bulan ini hanya cangkang untuk fisik untuk, tapi rohani saya. Hadirkan fisik dan rohaninya di majelis ilmu dan majelis zikir, beserta para rohani yang soleh hadir, beserta para malaikat saya roh, orang-orang yang tadi kita kirim hadiah, kirim hadiah, rohaninya berkumpul. Karena majelis ilmu dan zikir di alam gaib itu betapa harumnya bagi mereka. Begitu. Ya, jadi dalam kitab Agung dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang soleh sudah meninggal, kemudian Allah berikan izin, Allah berikan kebebasan untuk bisa bergabung di majelis ilmu dan majelis zikir, berzikir bersama kita, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, mengagungkan Allah di majelis ilmu dan majelis zikir. Gitu. Ya, jadi yang sampai kekayaan kita melalaikan kita untuk ingat kepada Allah. Maka di tempat ini ya kita belajar disiplin ilmu, baik ilmu tauhid, ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf. Ya, bukan fikih saja yang kita pelajari, yang kita amalkan, tapi disiplin, 3 disiplin ilmu ini. Ya, yang melahirkan iman, Islam dan ihsan harus kita pelajari, kemudian kita amalkan. Karena ini merupakan arkanul din, rukun agama. Bukan hanya saja kita pelajari tentang sifat-sifat Allah, pelajari tentang tata cara sholat yang baik, yang buruk, syarat rukunnya. Akan tetapi kita melaksanakan, hatinya harus dulu qabil Allah, hadir hatinya berserta dengan Allah. Itulah ilmu tasawuf, itulah tasawuf urusan hati. Tasawuf ibu-ibu, bapak, naraos, ilmu tasawuf, ayah mengajarna, mengabimbingna ayah, ya. Jadi kurang kedah belajar ilmu tauhid, ya, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf supaya fakot tahakokok kata Imam Malik. Ya, itulah yang benar, yang hak, disiplin dohirnya, disiplin batinnya. Kalau contoh kita sedang sholat, ya, niat sholat itu menghadap siapa? Kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Itulah tauhidnya.
La ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya. Kemudian kita datang ke majelis taklim ini, majelis ini untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah. Itu tauhid. Kembali lagi contohkan dalam sholat. Kemudian kita takbiratul ihram, ya. Kemudian kita ruku, sujud. Apa itu? Fikih. Dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian bagaimana tentang hudurul qadim Allah? Jadi hatinya itu harus hadir, merasa menghadap kepada Allah. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, merasa berhadapan dengan Allah, kemudian menyaksikan merasa berhadapan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sholawat, apa yang melatih itu semua? Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Jadi usulul fikih tasawuf harus kita pelajari, bahkan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalah maknanya kalau kita hanya sebatas fikih saja, tapi kita sholat, tapi rohaninya jalan-jalan di tempat dagang kita, masih jalan di tempat kerja kita, ya, maka tidak ada kehusuan di dalamnya. Maka bisa jadi ibadahnya wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celaka orang yang sholat tapi hatinya lalai, tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka belajar juga ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ilmu yang mengkaji tentang urusan-urusan hati, gerak-gerik hati, perilaku hati kita. Bisa saja orang hadir ke tempat ini, tapi kata apa? Kalau nggak hadir malu. Ada yang tahu nggak itu? Isi hati kita. Tidak. Bisa saja kita hadir ke tempat ini, fisiknya kayak baik, rajin ibadah, rajin zikir, ya, istiqomah mulazamah di masjid zikir. Tapi apa? Hati menyepelekan orang lain, ya, atau hati karena ingin dipuji, disebut rajin oleh manusia, oleh teman kita. Ada yang tahu nggak? Apabila hari seperti itu, tidak ada yang tahu. Maka ilmu tasawuf melatih itu supaya tadi sifat-sifat yang batin yang jelek, ujub, riya, takabur dalam diri kita hilang. Ada muncul istighfar, buang. Muncul lagi karena manusiawi terkadang ada, ya, buang. Maka diajarkan di masjid yang istighfar, diajarkan zikir, tadi baca Quran, fadilah yang luar biasa. Betul Bapak Ibu, ya, baca surah Yasin luar biasa fadilahnya. Baca Al-Quran satu huruf yang bagikan kita berbuat 10 kebaikan, di mana berbuat 10 kebaikan dibalas oleh Allah kebaikan itu dengan pahala yang tinggi. Kemudian baca surah Yasin, di mana surah Yasin itu adalah qalbunya, hatinya Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bersiapa yang baca surah Yasin setiap harinya, dari mana surah Yasin itu merupakan hatinya Al-Quran, maka dia sama dengan 10 kali membaca khatam Quran dalam setiap harinya. Setiap hari ngawas Yasin, surah Yasin ibu. Malam Jumat tunggu atau malam Sabtu tunggu dia. Malam Jumat tunggu. Ya, ayo istiqomahkan. Sama dengan 10 kali membaca Al-Quran khatam. Ya. Maka yuk di malam ini terus kita tingkatkan hati kita, karena kita akan kembali kepada Allah, dan sampai kembali mendapatkan murkanya Allah, tapi kita harus kembali mendapatkan ridho Allah. Karena betapa kita merasakan kekuatan fisik kita yang semakin lemah, pandangan semakin kurang, ya. Jadi kekuatan terus semakin lemah. Karena itu adalah merupakan tanda undangan dari Allah, ya, sebentar lagi malakal maut akan datang kepada kita. Itu tanda-tanda. Kita ini kabomohan, ya, mau teh dari kabomohan terus dipasihkan tanda-tanda. Isi kurang sudah mulai bongkok, asal tegap menjadi bongkok. Itu tanda-tanda malakal maut akan datang. Rambut telinga hitam lebat sekarang sudah mulai
mata tanya memandang melihat itu sangat tajam, sangat jelas. Sekarang sudah mulai kurang. Ya. Fisik kita sudah mulai tenaganya lemah. Dulu mah kuat jalan dari jalan tengah sini sampai ke Sadang, sekarang sudah tidak kuat. Menandakan tamu malakal maut, utusan Allah akan segera datang kepada kita. Maka sebaik-baik orang yang beriman, wastiqbalul maut qabla nuzuliha, persiapkan kematian itu sebelum kematian itu datang kepada kita. Maka yuk tingkatkan terus belajar di majlis ilmu dan majlis zikir yang mana dinasihatkan oleh Rasul dalam hadisnya, fa'alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Maka wajib bagi kalian duduk-duduk di majlis ilmu, majlisnya para ulama, dengarkan nasihat-nasihatnya yang senantiasa menasihati, mengingatkan diri kita untuk tersambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam usul tasawuf, pokok-pokok tasawuf yang paling penting dalam tasawuf, yang pertama apa? Ibu-ibu masih ingat kajian dulu kita? Masih ada sebagian orang tasawuf itu sesat, menyimpang dari agama, tidak ada dalam agama. Coba kasihan mereka, belum nyampe ilmunya, belajarnya belum banyak. Pokok atau usul tasawuf yang pertama adalah takwa Allah, takwa kepada Allah, fisiri wal alaniyah. Jadi pokok yang pertama dalam ilmu tasawuf takwa kepada Allah, baik dalam keadaan sir, ya, tidak ada orang, maupun dalam terbuka, dalam ada banyak orang, kita harus takwa kepada Allah. Di mana definisi takwa itu al-intisalu awamirillah wa jinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, baik sedang sendiri maupun sedang banyak orang, baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Kenapa? Karena hakikatnya Allah melihat kita, hakikatnya Allah mendengar kita. Maka guru kita senantiasa mengingatkan kepada kita saat Muhammad Fatul apa? Hidup jawari, jagalah panca indera kita. Ibu, mudah tidak menjaga panca indera di zaman sekarang ini? Mudah tidak menjaga mata kita di hal-hal kemaksiatan, hal-hal dosa? Menjaga telinga kita dari ucapan-ucapan yang buruk, pendengaran-pendengaran yang buruk, dari gosip-gosip? Tidak. Betul nggak? Maka berpotensi sekali terjerumus kepada dosa. Maka dalam ilmu tasawuf, hifdzul jawari, jagalah panca indera, karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajarkan dalam kitab Harikatul Lahir, selain tadi sholawat, ya, istighfar, dikit ada doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa hasil farji minaz zina, wa lisani minal kidbi wal ghibati wan namimah. Ya Allah, saudara, saudara, ibu, bapak, terakhir doanya, kemana? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa hasil farji minaz zina, wa lisani minal kidbi wal ghibati wan namimah. Terakhir, so pasangan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa hasil farji minaz zina, wa lisani minal kidbi wal ghibati wan namimah. Perhatikan artinya. Doa yang senantiasa dibacakan para wali-wali Allah, karena betapa di akhir zaman ini luar biasa pujiannya, luar biasa godaannya. Allahumma ya Allah tahhir qalbi, bersihkan, sucikan hati kami. Berat tidak membersihkan, mensucikan hati kita? Dari wujud sudah rajin ibadah, merasa
bangga dengan amal kita, dengan baca Quran kita, merasa sudah fasih, merasa sudah tahfidz. Itu penyakit 7. Betapa berat tindakan kita. Maka tauhid qalbi dan lisan. Kemudian bersihkan dari nifaq, dari munafik. Munafik itu ucapan tidak sesuai, perilaku tidak sesuai dengan ucapan kita. Ayatul munafiqina salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi munafik itu apabila berbicara dia berdusta, apabila dia dipercaya dia khianat, apabila dia berjanji tidak menepati janji itu tanda orang munafik. Ya, termasuk kita mengaku orang yang beriman, mengaku orang Islam, tapi tidak mau melaksanakan sholat yang fardu, yang lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong keimanannya, bohong keislamannya, maka hakikatnya dia orang munafik. Ya. Allah mentahhir qalbi minal nifaq. Kemudian wa hasin farji minaz zina. Ya Allah, jaga farji kami dari zina. Kemudian walisani minal kidbi, dan jagalah ya Allah lisan ini dari kidbi, dari bicara yang bohong-bohong. Wal ghibati, dari ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan aib orang lain. Wan namimah, dan dari namimah, pembicaraan dari yang mengandung apa? Ngadu dong. Batil semua, zalim semua. Nauzubillahi min. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minaz zina wa lisani minal kibri wal ghibati wan namimah. Di situ. Jadi usul fikih yang pertama adalah apa? Takwa Allah, takwa kepada Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Diperintahkan kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan sendiri ataupun bersama. Ya. Wa atbi sayyi'atal hasanah tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan inilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Jadi wala ta'asu billah, dalam Al-Qur'an disampaikan Allah, wala ta'asu billah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sungguh pun kita banyak dosa, banyak kemaksiatan, kelalaian yang kita lakukan, tapi terus jangan putus asa menggapai ampunan Allah, jangan putus asa menggapai rahmat Allah. Selagi kita masih hidup di dunia ini, nyawa belum sampai ke tenggorokan, maka kita berupaya terus bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, minta disucikan kepada Allah. Wala ta'asu billah, janganlah putus asa. Maka majlis ini adalah majlis tempat taqarrub ila Allah, mendekatkan diri hati kita kepada Allah. Di mana di luar kita lalai. Jangankan di luar, di masjid saja sedang beribadah hati kita lalai. Maka yuk dilatih mujahadah, riyadhah. Di majlis ini dilatih, diterpa batin kita untuk senantiasa al-rujuu ila Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu usul tasawuf pertama. Kemudian usul tasawuf kedua adalah itba'is sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat dulu ya dicontohkan ibadah oleh Rasul, bab sedekahnya, bab berjuang perangnya, bab sholatnya. Mereka merasa mudah tidak? Mudah. Coba kalau kita belajar dari Google, belajar dari buku, dari kitab, dari Quran tanpa pembimbingnya, bagaimana? Bingung tidak? Bingung belajar agama. Tapi kalau kita belajar agama dari yang menjadi pewaris Rasulullah SAW adalah para ulama, maka akan dimudahkan oleh Allah. Kurang mereka Jakarta, ayat GPS, ayat merasa keterangan jalan, ayat GPS. Ya sarwe. Tetap terkadangnya, tetap terkadang bingung. Tapi kurang ke Jakarta, di sarangnya ku gaet atau jami,
anu terang Jakarta enak teu? Enak. Mudah tidak? Ya. Mudah, praktis. Begitupun dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sekarang bukan zaman Nabi dan Rasul, tapi ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewarisnya, para ulama sebagai pewarisnya, kita ikhtiar kepada para ulama, maka insya Allah hati kita akan disambungkan kepada Allah, ibadah kita akan dimudahkan. Maka jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ulama. Tadi kalau jauh dari majelis ulama, hatinya akan mati, hatinya akan gelap, tidak disinari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, usul fikih yang ketiga adalah apa? A'rid anil khalqi, berpaling dari makhluk. Jadi maksudnya berpaling dari makhluk itu hati tadi harus karena Allah, datang ke sini karena Allah. Ya, menyampaikan ilmu karena Allah, bukan karena makhluk. Jadi kalau karena Allah dipuji oleh manusia, tetap saja ya kita istiqomah. Tidak semakin mengawang-awang. Dicela oleh manusia, semakin berhenti ibadahnya. Tidak seperti itu kalau karena Allah. Ya, pujian, cacian tidak menjadi akibat kita berhenti ataupun semakin semangat ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya datang ke tempat ini ibadah kepada Allah karena Allah. Gitu. Maksud a'rid anil khalqi, berpaling dari makhluk. Ya. Berpaling dari makhluk itu jangan menggantungkan kepada makhluk urusan kita itu. Betapa terbatas. Kalau kita menggantungkan segala urusan kepada makhluk, istri kepada suami, ya, rakyat, menggantungkan 100% kepada pejabat, maka tunggulah kekecewaannya. Tapi kalau menggantungkan hati kita kepada Allah, segala urusan kepada Allah, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itu usul fikih yang ketiga, pokok usul tasawuf, pokok yang ketiga. Tasawuf yang pokok dalam ilmu tasawuf yang ketiga adalah tadi a'rid anil. Kemudian yang keempat apa? Ibu masih ingat? Yang keempat apa? Al-ridho, ya. Ridho anillah, ridho dari ketetapan Allah. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho ditakdirkan menjadi laki-laki. Kita ridho ditakdirkan menjadi perempuan. Kita ridho ditakdirkan oleh Allah ditakdirkan menjadi pengusaha, menjadi pejabat, menjadi karyawan, menjadi rakyat. Ridho terhadap semua ketentuan Allah. Itulah pokok dalam tasawuf. Coba kalau kira-kira kalau kita hati kita selalu ridho, bahagia tidak? Nikmat tidak? Kita ridho oleh Allah, perjalankan fisik kita di tempat ini sampai sekarang, sampai jam 9 lebih itu masih ada di tempat ini, masih belajar, masih taklim. Maka hati kita akan tenang, akan bahagia, bahkan balik ketenangan, balik kebahagiaan, akan dapatkan pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usul tasawuf yang kelima adalah ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah, bisyarri wa dharra, kembali kepada Allah dalam keadaan kalian lapang maupun dalam keadaan sempit. Beribadah kepada Allah janganlah ditinggalkan, walaupun diuji dengan kenikmatan, diuji dengan musibah, jangan berpaling dari Allah. Banyak orang yang diuji dengan kenikmatan, disukseskan urusan dunianya, dilariskan dagangnya, tapi dia semakin jauh dari Allah, sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, yang ada penderitaan. Betul tidak? Ditinggalkan ibadah berjamaah sholat 5 waktu, ditinggalkan keluarga orang, ditinggalkan anak orang, istri orang, kanggo hoyong kemajuan dunia sampai keluar negeri, sampai sukses, ujung-ujung nama-nama Allah dipasang penyakit stroke di mana? Gitu maksudnya.
Ya, ini orang alhamdulillah cukup ya, bahkan lebih, tapi hatinya selalu bersyukur, nikmat, bahagia. Ya. Maka kembali kepada Allah. Termasuk sebaliknya, ya, sebaliknya, seandainya diuji tadi oleh sakit, musibah, kekurangan harta, ar-ruju'u ilallah, tetap harus kembali kepada Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang belajar tasawuf kemudian diamalkan ilmu tasawuf itu dalam kondisi diuji dengan kenikmatan, diuji dengan musibah, maka dia akan terus hatinya tersambung kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Hakikatnya alhamdulillah, diuji kenikmatan alhamdulillah, diuji kurang sehat alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalikan kepada Allah maka kita akan bahagia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tancap di nama Al-Quran. Nah, siap ibu kurang zikir? Siap. Bapak siap kurang zikir? Siap. Siapkan calikna. Ya. Siapkan mana? Siapkan calikna. Kajian cekapkan sakit itu baik, kanggo penguat batin orang supaya semakin yakin ke Allah dan meningkat semangat ruhul jihad dalam ibadah, dalam taklim. Nah, intinya ya, mari kita buktikan di majlis ilmu berzikir ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum berzikir, yuk bersihkan batin kita ini. Betapa malu kita ingin menghadap kepada Allah dalam kondisi batin kotor. Fisik kotor, batin kotor, malu. Sebagaimana ingin menghadap kepada presiden apabila dipanggil, pasti kita bingung memilih bajunya, kemudian membersihkan badannya, betul tidak? Bahkan ada sifat malu, segan mau ketemu dengannya. Apalagi kita akan ketemu dengan Allah yang memiliki alam semesta ini, bahkan memiliki diri kita ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa malu kalau hati kita masih kotor, ada ujub, ada riya, ada penyakit malas dalam kita, hubul dunia dalam diri kita. Bahkan teringat beberapa tahun yang lalu, bahkan dari mulai balik sampai saat ini, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Di mana kalau dosa itu dibukakan oleh Allah merupakan aib, betapa malunya diri kita. Di hadapan manusia saja di dunia malu, apalagi nanti Allah bukakan di hadapan persidangan Allah di akhirat nanti. Maka akan disaksikan oleh seluruh makhluk. Betapa malunya. Maka sebelum berzikir melakukan Allah, mengingat Allah, maka kita bertobat kepada Allah, perbanyak beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita sudah tidak muda lagi, sudah tidak tua lagi, sudah tidak muda lagi, sudah tidak kuat lagi. Kita akan sebentar lagi akan menghadapi ajal kematian kita. Maka itu siapa? Jangan terlalu banyak angan-angan urusan dunia. Serahkan kepada Allah. Kita wajib ikhtiar saja, berdoa, ikhtiar ibadah, selebihnya serahkan kepada Allah. Maka di tempat ini mari kita ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa terhadap diri kita, dosa kepada orang tua kita, dosa kepada keluarga kita, istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat hisaban Allah kepada kalian wahai manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, akan tapi kalian masih dalam keadaan lalai. Pintu kematian sudah semakin dekat, malakal maut semakin dekat, mereka akan datang jadi tamu kita. Tapi kita masih lupa kepada Allah, masih terus yang diingat dalam pikiran hati kita adalah dunia, sehingga melalaikan kita ibadah kepada Allah, berpaling dari Allah. Maka ini di sini di taman-taman surga ini disaksikan oleh album rohani keluarga kita, orang-orang yang soleh, orang yang oleh Allah. Para malaikat saya Allah menyaksikan kita, maka yuk kita bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, taubat yang segera. Maka yuk rapikan duduknya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Betapa malu kita di hadapan Allah. Semoga dengan istighfar ini, taubat ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالحق وربه من أنفسنا سبحانه وتعالى رضي الله عنه كانت بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dosa kita kepada orang tua kita, kesalahan orang tua kita sudah berada di alam kubur, sudah tak sudah ketemu, sudah kesedihan mereka. Kita doakan kita, ya doakan antara kita supaya jadi anak yang soleh. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah.
percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yakin akannya hari kiamat, yakin akannya ada hari perhitungan, yaumul hisab. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Waman a'udhu an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah dan ingat kepada Allah, maka kehidupannya akan gelap, kehidupannya akan banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan. Kenapa? Karena kita tidak ingat kepada Allah. Bisa jadi rezeki kita sulit, kesehatan kita sulit, sering sakitnya daripada sehatnya, karena kita tidak ingat kepada Allah, sang pemilik harta, sang pemilik kesehatan, bahkan pemilik diri kita. Maka di malam ini, tempat ini, kita agungkan Allah, sambungkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan zikir ini bukan hanya saja Allah ampuni dosa kita, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, tapi hati kita selalu kepada Allah. Hidup terus hati kita tersambung kepada Allah. Bahkan zikirnya menjadi obat, menjadi ketenangan. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang beriman menenangkan hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Tidak nikmat, tidak bahagia. Orang yang jauh dengan Allah akan banyak kegelisahan, banyak ketakutan dalam kehidupannya. Karena itu kuncinya adalah harus banyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sampai pemilik kehidupan ini. Apa yang sambungkan? Serahkan segala urusan kita, urusan dunia, urusan istri kita, urusan suami kita, urusan anak kita, problem kita, serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kekuatan. Ada titik terendah. Rasakan titik terendah kita. Semua adalah kekuatan milik Allah. Maka serahkan kepada Allah. Capek terus urusan dunia itu ada dalam pikiran benak kita, hati kita, menghijab kepada kehusuan kita kepada Allah, kesemangatan ibadah kita kepada Allah. Karena apa? Karena dunia ada dalam pikiran dan hati kita. Maka yang hadirkan yang ada dalam pikiran kita hanya Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Serahkan, terbayang urusan, terbayang masalah, serahkan kepada Allah. Ya, maka la ilaha illallah, la nafiatul jinsi, nafikan semuanya, kebelakangkan semuanya, hilangkan kepada semuanya. Masih wallahul batil, selain Allah batil. Maka la ilaha tiada, tiada yang wajib ibadahi illallah, kecuali Allah. Apabila terbayang urusan dunia, urusan rumah tangga, serahkan semuanya kepada Allah. Betapa mampu Allah menolong segala urusan kita, mewujudkan keinginan kita. Betapa mampu bagi Allah. Siapkan batinnya. Nawaitu taqarruban ila Allah wa dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah la La ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 la alihkan dalam zikir sir, zikir dalam hati, zikir betapa rahasia yang tahu hanya Allah dengan diri kita. Dimanapun kita berada, saat apapun kita hadir bersama kepada Allah. Allah, kata dalam hadis Rasul sampaikan, masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamasal hayy wal mayyit. Rasul menyampaikan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh pun Allah panjangkan umurnya, tapi dia hatinya lalai kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, bagaikan bangkai yang berjalan-jalan. Tapi orang yang dipanjangkan umur oleh Allah, senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia itu adalah orang yang hidup. Maka kehidupannya bernilai sedetik, semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, terus. Setiap aktivitasnya, setiap napasnya dihitung zikir, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, 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 Allah. Inilah majlis kita pertama surga, tempat kebahagiaan, tempat berkumpulnya para malaikat saya, tempat berkumpulnya rohani-rohani para wali-wali Allah, para rohani, para nabi, mengagungkan Allah. Zikirnya itu mengagungkan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah musyahadah, menyaksikan di alam gaib, menyaksikan kehebatan manusia. Allah, Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Karena jasa beliaulah kita bisa yakin kepada Allah. Jasa beliaulah kita bisa iman. Bahkan kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah karena wasilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pewarisnya dan ulama atau para muslim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
Maka kita mohon doa untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tawafat yang ada dalam kubur, untuk saudara-saudara kita, untuk anak-anak kita, baik yang masih hidup ataupun sedang belajar, sedang bersalin, jadikan anak-anak yang soleh dan berusia terjadi dan tinggi yang bayangkan orang-orang yang jauh, saudara kita yang jauh, keluarga kita yang jauh, baik jauh berbeda tempat dengan kita, atau jauh di luar daerah ini, maka yang kita doakan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadina wa sayyidina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya rabbal alamin dosa-dosa dosa orang tua hamba ya Allah, kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi di balik kesuksesan kami, di balik sehat kami ada campur tangan kasih sayang mereka. Maka ampunilah segala dosa-dosa mereka ya orang tua yang masih hidup, panjangkan umurnya, istiqomahkan ibadahnya. Orang tua yang sudah tawafat yang ada dalam kubur, ampunilah dosa-dosanya. Jadikan alam kuburnya Raudhatun min riyadil jannah. Jadikan alam surga baginya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-solihin. Ya Rabb, jadikan anak-anak hamba anak-anak yang saleh. Yang nanti suatu saat nanti mereka menjadi pengganti ibadah yang membacakan Quran untuk kita dan kami sudah menghadapi syakaratul maut. Berkati ruku sujud kami ya Allah. Berikan anak-anak kebahagiaan kami ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Rabbi amina bi fadlika 'ala ربنا وسع علينا أرزاقنا في دنيانا ولا تهجرنا بها عن أخرانا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر أمورنا اللهم يسر ولا تعسر أمورنا فإن تيسير كل عسير مع اليسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك جمع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا وahid al-amin wallahu minna wa minkum taqabbal karim. Yuk di dalam diri kita ya kita bersihkan, saling islah antara satu sama lain, sahabat, keluarga, saling memaafkan atas segala kesalahan kita, atas segala dosa kita, dan saling mengampuni antara kekurangan-kekurangan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.